Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Wah, semangat semua ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran di siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, ketua kelas Nak Faris, silakan untuk memimpin doanya. Oke, silakan Nak Faris. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, marilah kita berdoa. Mulai. Doa selesai. Oke, baik anak-anak. Selanjutnya Bapak absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak masuk? Satu. Kenapa? Kok nggak masuk? Izin tasyakur. Ada acara panggilan. Oke, saya absen dulu ya. Nah, Hamzah, ya hadir. Nah, Faris, nah, Lutfi. Oke, alhamdulillah semuanya hadir semua ya. Oke, pertemuan Bapak kemarin telah menjelaskan mengenai organ-organ apa? Ada yang masih ingat? Organ-organ pencernaan. Nah, sekarang sesuai dengan instruksi Bapak yang kemarin, sekarang kita akan membahas mengenai organ pernapasan manusia dan fungsinya. Oke, tolong perhatikan Bapak ke depan ya. Oke, tujuan pembelajaran kali ini anak-anak, yang pertama yaitu kita mengetahui, mengidentifikasi organ-organ sistem pernapasan manusia. Yang kedua yaitu menjelaskan fungsi dari setiap organ-organ pernapasan manusia. Sebelum kita mulai, Bapak ingin kalian mencoba menghirup nafas. Oke. Coba. Ayo, 1, 2, 3. Menghirup. Tolong. 1 ditahan, 2, 3 tahan. Lepaskan di mulut kalian. Gimana perasaan kalian? Oke, anak-anak, setelah ini kita akan bahas mengenai apa yang kalian lakukan saat ini. Oke, selanjutnya saya akan membahas, tolong diperhatikan ke depan semuanya anak-anak, mengenai organ sistem pernapasan. Oke, ini saya punya ini deh. Media ini, tolong kelihatan kan, anak Viro? Tulisannya. Oke, nanti saya jelaskan di sana ya. Oke, yang pertama, sistem organ pernapasan yang pertama adalah hidung. Nah, fungsi hidung adalah yaitu menyaring udara sebelum masuk ke paru-paru. Yang kedua yaitu mengatur suhu dan melembabkan udara. Nah, ternyata di dalam hidung ada namanya bulu-bulu halus yang digunakan untuk menyaring kotoran. Nah, setelah udara menuju hidung, selanjutnya udara akan melalui faring, yang dimana faring ini ternyata juga berfungsi sebagai membersihkan udara. Setelah menuju ke faring, selanjutnya akan masuk ke laring, dimana laring ini yang menyambungkan antara faring dengan trakea. Betul sekali Mas Faris. Selanjutnya melalui trakea menuju bronkus, kemudian bronkiolus, dan selanjutnya alveolus, dan akhirnya paru yang dimana terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Oke, dari sini ada pertanyaan sebelum Bapak lanjutkan. Belum, Pak. Masih bingung apa Mas? Antara laring dan paring. Laring dan Paring. oke. Nah, faring itu menyalurkan udara ke gini. Faring itu
menyambungkan Oh. antara sistem pencernaan dan sistem pernapasan. Nah, sedangkan untuk laring ini berfungsi untuk memblokir. Itu biasanya saat kita mau makan, nanti dari laring ini akan menutup sistem pernapasan tersebut. Misalnya tidak tertutup, maka apa yang terjadi? Kita akan tersedak. Nah, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain? Tidak ada, maka Bapak akan melanjutkannya. Oke, ini proses pernapasan. Nah, tadi kan Bapak sudah menyuruh kalian untuk bernapas, kemudian mengeluarkannya ke mulut. Nah, dari situ ternyata ada dua kegiatan. Yang pertama yaitu saat kita menghirup udara terjadi otot diafragma yang menurun, udara masuk ke paru-paru. Sedangkan saat kita mengeluarkan menghembuskan udara, ternyata ada otot diafragma yang naik dan udara keluar dari paru-paru. Oke, anak-anak. Selanjutnya Bapak akan memperlihatkan sebuah video. Tolong diamati ya. Bapak akan menayangkan dua buah video yang dimana kalian bisa memperhatikan terlebih dahulu. Apa itu rokok? Seperti teman-teman ketahui. Sebentar. Udah kelihatan? Udah kelihatan ya? Oke, tolong dibalikkan ke depan ya. Dari tempat saya dikatakan, mau dengan bentuk rokok atau menggunakan kita. Kenapa rokok berbahaya? Karena dalam rokok ada kandungan racun berupa nikotin, karbon monoksida, dan timah hitam. Apa saja sih penyakit yang diakibatkan oleh rokok? Yang pertama, rusaknya saluran saraf, bisa jadi pneumonia, stroke, kanker paru, bisa juga menyebabkan infeksi radang paru, dan pastinya bisa bikin boros. Dan Boleh sebalikkan. baik Pak. Udara, pertama bisa mudah lelah, bisa menyebabkan hipertensi, infeksi pada pembuluh darah, dan rentan terhadap serangan jantung. Bisa menghambat jalannya peredaran darah. Oke, selanjutnya video yang kedua. Rokok ilegal ya. Membahas tentang rokok ilegal, sebagai Cina tahu nggak sih apa dampak dari peredaran rokok ilegal? Peredaran rokok ilegal merugikan perekonomian negara karena ini menyebabkan persaingan yang tidak sehat. Selain itu, peredaran rokok ilegal mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Saat penerimaan cukai kurang optimal, maka akan mempengaruhi penerimaan. Oke. Oke anak-anak, kita sudah melihat video yang telah Bapak berikan. Nah sekarang Bapak akan membagi menjadi dua kelompok, yang dimana nantinya satu kelompok membahas mengenai pro yang telah Bapak berikan tadi videonya. Tadi masalah apa? Tentang apa? Ada yang tahu? Bahaya rokok. Nah, yang kedua, kelompok kedua akan membahas kontranya tentang statement yang ada di rokok tersebut. Oke, saya bagi ya. Yang ini kelompok A yang membahas mengenai pro, dan ini kelompok B yang akan membahas kontranya. Oke,
Untuk pengerjaannya saya beri waktu 5 menit. Dan cukup ya? Oke, saya bagikan ya. Amin. Siapa ini? Mas? Boleh mencari di media internet, silakan. Gimana? Ada masalah? Masih bingung? Apakah ada yang masih bingung? Anak-anakku. Oke, serasa waktunya sudah cukup. Mungkin karena waktunya sedikit, maka perwakilan dari setiap kelompok untuk menyampaikan hasilnya. Oke, dari kelompok A silakan maju dan kelompok B silakan maju. Langsung berdua. Iya, langsung berdua. Saya ingin memberikan contoh mengenai perdebatan yang dimana yang sesuai dengan video yang Bapak bahas tadi. Iya, kelompok kontra dan kelompok pro. Silakan anakku sayang, tolong perhatikan. Bapak di sini sedang mengajar dan menjelaskan. Kelompok pro mana ini? Saya. Oh, mana kertasnya? Ini kertasnya. Oke. Silakan. Silakan. Oke, mungkin kelompok kontra dulu boleh. Silakan. Jadi rokok itu mengandung zat berbahaya seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida yang dapat merusak paru-paru dan sistem pernafasan lainnya. Oke. Tepuk tangan. Kelompok dulu. Rokok memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat karena menjadi sumber penghasilan bagi petani tembakau dan pekerja di industri rokok. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke anak-anak, jadi kita mengetahui bahasanya rokok dan lain sebagainya itu ternyata memiliki dua kubu yang dimana ada pro dan kontranya, yang dimana kalian harus bisa memilah dan menjadikan itu sebuah permasalahan yang dimana kalian harus bisa menjadikan hal tersebut sebagai pembelajaran. Nah, dari sini Bapak ingin kalian jadi revisi dari diskusi ini, ada yang tahu apa hal baru yang kalian pelajari dari debat tadi? Ada? Silakan Mas, anak-anakku. Rokok ilegal membuat negara rugi. Oke, berarti itu termasuk Pro. pro. Kenapa pro? Nah, Karena merugikan negara. oke. Untuk kontranya siapa? Ada yang? Kalau punya dokter penyakit. Nah, betul sekali. Jadi untuk anak-anak kalian semuanya, tolong jaga organ-organ pernafasan, terutama jangan merokok. Jangan merokok. Nah, kesimpulan yang dapat kita bahas mengenai masa ini adalah yang pertama itu organ pernafasan ternyata bekerja sama untuk mengatur keluarnya masuk udara, dan rokok dan polusi udara dapat merusak sistem pernafasan. Maka dari itu jaga udara bersih dan menghindari rokok penting untuk kesehatan paru-paru kita. Oke, ini sedikit penutup kuis hari ini dari Bapak, yang yaitu bernapas adalah tanda kehidupan, jaga napasmu, jaga hidupmu. Jadilah generasi yang sehat tanpa asap merokok. Tanpa merokok.
Oke, ini sedikit latihan. Tolong dijawab bersama ya. Baik, Pak. Oke, perhatikan semua. Perhatikan Bapak, tolong perhatikan. Oke, soal pertama. Fungsi utama hidung dalam sistem pernafasan adalah, ada yang tahu? Ayo jawab. Apa, Mas? B. B. Ada yang B? B. Oke, kita buktikan. Survei membuktikan. Oke, tepuk tangan. Oke, terakhir, paru-paru manusia berfungsi untuk C. Apakah C? Ya. Membuktikan. Survei membuktikan. Oke. Sebelum kita akhiri pembelajaran Bapak ini, silakan ketua kelas untuk berdoa. Memimpin berdoa, silakan Mas. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum pulang, marilah kita berdoa agar pada saat pulang nanti kita sampai tujuan. Amin ya Allah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nak Faris telah memimpin berdoanya. Jadi sekian pertemuan yang Bapak dapat sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya ditunggu dan jangan lupa untuk semangat di kelas Bapak nantinya. Terima kasih semuanya. Jaga kesehatan dan Jangan merokok. karena itu dapat Merusak sistem organ pernafasan. Terima kasih semuanya. Hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Arifin, sangat disayangkan tagline kasih 2 jempolnya hilang hari ini ya. Ya, itu yang ditunggu. Tagline-nya hari ini hilang. Tadi di akhir-akhir itu yang hari ini terlihat nyata kamu kurangnya adalah pengelolaan kelasmu jadi sangat kurang karena teman-temanmu itu tidak memperhatikan kamu. Dari tadi udah Ya, padahal kamu di akhir tuh sudah berusaha dengan maksimal seneron. Ya, sekali waktu boleh sebagai guru kita tegur boleh. Ya, jadi jangan hanya diajak, jangan hanya dibiarkan, tapi tegur. Ya, karena jika tidak memperhatikannya karena tidur atau apa, kita bisa bangunkan. Oh, saya jangan digatek apa mana kamu ya toh? Nah, asli aku lo gak digatek, apalagi kamu kan. Kita bisa tegur, hei kamu tuh masih bisa luar sekolah nanti loh nak. Asli masih bisa, yakin lah. Tapi kamu tuh tidak menghargai temanmu yang sudah berusaha sampai cetak poster, sampai buat macam-macam. Gimana ini? Terus aku cuti aku. Tidak bisa ini itu siapa itu? 3 orang depan, ada Lutfi, ada siapa itu? Taruh dulu HP-nya. Dari tadi saya perhatikan loh. Tidak hanya lihat HP tok, tapi suaramu itu loh sampai masuk ke rekaman. Itu kamu tanpa sadar merugikan temanmu loh. Kalau kamu yang di depan, terus siswamu seperti itu, satu kelas. Iya coba. Nah, ini adalah contoh bagaimana sebagai seorang pengajar, kita juga harus memiliki sikap ketika siswa kita yang diajar itu tidak mengikuti apa yang seharusnya dia ikuti atau tidak mengikuti kelas kita dengan baik. Ditegur boleh. Tadi
Tadi Arifin sudah beberapa kali mencoba untuk mengelola kelasnya. Tapi ternyata masalahnya tidak di gurunya, tapi di siswanya. Nah, sebagai seorang pendidik nanti, tegur aja nggak apa-apa, Mas. Ya, tegur aja nggak apa-apa. Atau kalau memang itu sudah sangat mengganggu, maka apa yang menurutmu mengganggu, ambil, boleh. Kenapa? Karena itu tadi, saya pernah mengingat di awal bahwa sebagai seorang pendidik, kita punya kewajiban untuk mengajarkan mereka disiplin dan tanggung jawab. Ya, itu salah satunya. Gitu ya. Jadi ojo kesabaran, nggih. Nah, itu tadi contohnya begitu tadi ya. Sekali dibilang tidak bisa, disindir tidak bisa, langsung aja, ngomong aja. Ngoten nggih, itu nanti buat teman-temannya, Bu boleh tak Bu ketika microteaching begitu boleh. Karena ketika kamu microteaching maka ada aspek selain aspek profesional, ada aspek sosial yang harus diperlihatkan. Salah satu aspek sosialnya adalah itu. Begitu nggih. Ya, seperti itu ya. Bukan berarti marah-marah, tidak. Tapi kan sudah 1, 2, 3 kali diingatkan tidak digubris, maka boleh untuk bertindak lebih lanjut. Begitu ya Mas Arifin ya. Nanti di praktek selanjutnya tagline-nya jangan hilang ya. Itu tuh tagline itu yang maksudnya yang membuat semua jadi ingat nanti. Ya. Oke, terima kasih Mas Arifin. Alhamdulillah.